Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi trigonometri bagian keempat. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang kedua, rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kita sudah mengetahui bahwa satu putaran penuh pada sebuah lingkaran besar sudutnya adalah 360 derajat. Lingkaran ini kita bagi menjadi 4 daerah. Daerah 0 sampai dengan 90 derajat kita sebut sebagai daerah 1 atau kuadran 1. 90 derajat sampai dengan 180 derajat sebagai daerah 2 atau kuadran 2. 180 derajat sampai dengan 270 derajat merupakan daerah 3 atau kuadran 3, dan 270 derajat sampai dengan 360 derajat disebut dengan daerah 4 atau kuadran 4. Di kuadran pertama, semua nilai trigonometrinya bernilai positif. Trigonometri tersebut yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Kemudian di kuadran kedua, yang bernilai positif hanya sinus, sedangkan lainnya bernilai negatif. Di kuadran ketiga, yang bernilai positif adalah tangen, sisanya bernilai negatif. Dan di kuadran keempat, yang bernilai positif yaitu kosinus, dan sisanya bernilai negatif. Sudut berelasi di kuadran pertama, besar sudutnya berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sudut berelasi di kuadran pertama yaitu sinus 90 derajat kurang alfa nilainya sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat kurang alfa nilainya sama dengan sinus alfa. Dan tangen 90 derajat kurang alfa nilainya sama dengan kotangen alfa. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, sinus 45 derajat. Kita gunakan sudut berelasi yang ini. Maka kita bisa tulis sinus 90 derajat dikurang dengan 45 derajat nilainya sama dengan cos 45 derajat. Di sini trigonometrinya berubah, yaitu dari sinus berubah menjadi cos. Cos dari 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Artinya bahwa nilai dari sinus 45 derajat sama dengan cos 45 derajat nilainya setengah akar 2. Contoh yang kedua, cos 60 derajat. Kita gunakan relasi sudut yang ini. Kosinus berubah menjadi sinus. Maka cos 60 derajat kalau kita gunakan sudut berelasi, maka kita bisa tulis yaitu cos 90 derajat dikurang dengan 60 derajat nilainya sama dengan sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat nilainya adalah setengah. Artinya bahwa cos 60 derajat akan bernilai sama dengan sinus 30 derajat yaitu 1/2. Yang berikut kita masuk pada sudut berelasi di kuadran kedua. Di kuadran kedua, besar sudutnya yaitu berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kalau kita perhatikan di kuadran kedua, sudut berelasinya kita bisa gunakan 90 derajat ditambahkan dengan sesuatu, atau kita bisa gunakan 180 derajat dikurang dengan sesuatu. Kalau kita menggunakan sudut berelasi 90 derajat ditambah dengan alfa, maka trigonometrinya yaitu sinus 90 derajat ditambah dengan alfa nilainya sama dengan cos alfa. Kemudian cos 90 derajat ditambah dengan alfa nilainya sama dengan negatif sinus alfa. Dan tangen 90 derajat ditambah dengan alfa nilainya sama dengan negatif kotangen alfa. Kemudian kalau kita menggunakan relasi sudut 180 derajat dikurang dengan alfa, maka sinus dari 180 derajat dikurang dengan alfa nilainya sama dengan sinus alfa. Kemudian cos 180 derajat dikurang dengan alfa nilainya sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 derajat dikurang dengan alfa nilainya sama dengan negatif tangen alfa. Di kuadran 2, yang bernilai positif adalah sinus, sedangkan lainnya bernilai negatif. Kalau kita perhatikan relasi sudut 90 derajat dikurang dengan alfa, nilai trigonometrinya berubah. Kalau di sini trigonometrinya yaitu sinus, maka berubah menjadi cos.
Kalau cos, maka berubah menjadi sinus, dan tangen berubah menjadi kotangen. Sedangkan kalau kita gunakan relasi sudut 180 derajat dikurang dengan alfa, trigonometrinya tidak berubah. Kalau trigonometrinya di sini sinus, maka di sini juga tetap sinus. Kalau di sini cos, maka di sini juga tetap cos, dan tangen di sini juga tetap tangen. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal sudut berelasi di kuadran kedua, sebaiknya kita menggunakan relasi sudut 180 derajat dikurang dengan alfa. Karena relasi sudut ini nilai trigonometrinya tidak berubah. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu sinus 135 derajat. Sinus 135 derajat kalau kita gunakan sudut berelasi 180 derajat dikurang dengan alfa, maka kita bisa tulis menjadi sinus 180 derajat dikurang dengan 135 derajat, nilainya sama dengan sinus 45 derajat. Sinus pada kuadran kedua bernilai positif, maka nilai dari sinus 45 derajat yaitu positif 1/2 akar 2. Contoh yang kedua, cos 120 derajat, kita gunakan relasi sudut 180 derajat kurang alfa, maka cos 120 derajat kita bisa tulis menjadi cos 180 derajat dikurang dengan 120 derajat, nilainya sama dengan cos 60 derajat. Cos pada kuadran kedua bernilai negatif, maka di depannya kita beri tanda negatif. Negatif dari cos 60 derajat nilainya adalah negatif setengah. Contoh yang ketiga, tangen 150 derajat. Kita gunakan sudut berelasi 180 derajat kurang alfa, maka tangen 150 derajat kita bisa tulis menjadi tangen 180 derajat dikurang dengan 150 derajat, nilainya sama dengan tangen 30 derajat. Tangen pada kuadran kedua bernilai negatif, maka di depannya kita beri tanda negatif. Negatif dari tangen 30 derajat yaitu negatif 1/3 akar 3. Yang berikut kita masuk relasi sudut pada trigonometri di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, besar sudutnya yaitu berada di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Relasi sudut di kuadran ketiga kita bisa gunakan 180 ditambah dengan alfa, atau kita bisa gunakan 270 derajat dikurang dengan alfa. Kalau kita gunakan relasi sudut 180 derajat ditambah dengan alfa, maka trigonometrinya yaitu sinus 180 derajat ditambah dengan alfa, nilainya sama dengan negatif sinus alfa. Kemudian cos 180 derajat ditambah dengan alfa, nilainya sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 derajat ditambah dengan alfa, nilainya sama dengan tan alfa. Kalau kita menggunakan relasi sudut 270 kurang alfa, maka sinus 270 derajat kurang alfa, nilainya sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 derajat kurang alfa, nilainya sama dengan negatif sinus alfa. Dan tangen 270 derajat kurang alfa, nilainya sama dengan kotangen alfa. Kalau kita perhatikan relasi sudut 180 derajat tambah alfa, nilai trigonometrinya tidak berubah. Kalau di sini nilainya sinus, maka di belakangnya juga tetap sinus. Kalau di sini nilainya cos, maka di belakangnya juga tetap cos. Dan seterusnya juga seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan relasi sudut 270 derajat dikurang dengan alfa, nilai trigonometrinya berubah. Kalau di sini nilainya sinus, maka di sini berubah menjadi cos. Kalau di sini nilainya cos, maka di sini berubah menjadi sinus, dan kalau di sini tangen, maka di sini berubah menjadi kotangen. Sehingga kalau kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi sudut di kuadran ketiga, sebaiknya kita menggunakan relasi sudut yaitu 180 derajat plus alfa. Kita menggunakan relasi ini agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soal, karena trigonometrinya tidak berubah. Nah, biar kita lebih paham, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut.
Contoh yang pertama, sinus 225 derajat. Kita gunakan sudut berelasi 180 derajat ditambah dengan alfa. Maka sinus 225 derajat kita bisa tulis menjadi sin 180 derajat ditambah dengan 45. Nilainya sama dengan sinus 45. Kalau kita perhatikan, nilai sinus pada kuadran ketiga bernilai negatif. Kita beri tanda negatif di depannya. Maka negatif dari sinus 45 nilainya adalah negatif setengah akar 2. Contoh yang kedua, kosinus 240 derajat. Kita gunakan relasi sudut 180 derajat plus alfa. Maka cos 240 derajat kita bisa tulis menjadi cos 180 derajat ditambah dengan 60 derajat, nilainya sama dengan cos 60 derajat. Kosinus pada kuadran ketiga bernilai negatif, maka kosinus ini di depannya kita beri tanda negatif. Negatif cos 60 nilainya sama dengan negatif setengah. Contoh yang ketiga, tangen 210 derajat. Kita gunakan relasi sudut 180 derajat plus alfa, maka tangen 210 derajat kita bisa tulis menjadi tangen 180 derajat ditambah dengan 30 derajat, nilainya sama dengan tangen 60 derajat. Nah, karena tangen di kuadran 3 bernilai positif, maka tangen dari 60 derajat nilainya sama dengan positif 1/3 akar 3. Yang berikut kita masuk pada relasi sudut trigonometri di kuadran keempat. Di kuadran keempat, besar sudutnya yaitu 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Relasi sudut di kuadran keempat kita bisa gunakan 270 derajat ditambah dengan alfa, atau 360 derajat kita kurang dengan alfa. Kalau kita menggunakan relasi sudut 360 derajat dikurang alfa, maka trigonometrinya yaitu sinus 360 derajat dikurang dengan alfa, nilainya sama dengan negatif sinus alfa. Kemudian cos 360 derajat kurang alfa, nilainya adalah cos alfa. Dan tangen 360 derajat kurang alfa, nilainya sama dengan tangen alfa. Nah, di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus, sedangkan sisanya bernilai negatif. Kemudian kalau kita menggunakan relasi sudut 270 derajat ditambah dengan alfa, maka trigonometrinya yaitu sinus 270 derajat ditambah alfa, nilainya adalah negatif cos alfa. Kemudian cos 270 derajat ditambah dengan alfa, nilainya sinus alfa. Dan tangen 270 derajat ditambah dengan alfa, nilainya sama dengan kotangen alfa. Kalau kita perhatikan pada relasi sudut 360 derajat dikurang dengan alfa, trigonometrinya tidak berubah. Kalau di sini nilainya sinus, maka hasilnya juga bernilai sinus, begitupun seterusnya. Tetapi kalau kita menggunakan relasi sudut 270 derajat ditambah dengan alfa, maka trigonometrinya berubah. Kalau di sini bernilai sin, maka berubah menjadi cos. Kalau cos berubah menjadi sin, dan tangen berubah menjadi kotangen. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal, sebaiknya kita menggunakan relasi sudut 360 derajat dikurang dengan alfa. Nah, relasi sudut ini memudahkan kita karena nilai trigonometrinya tidak berubah. Nah, biar kita lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, sinus 300 derajat. Agar sinusnya tidak berubah, maka kita gunakan relasi sudut 360 derajat dikurang dengan alfa. Maka sinus 300 derajat kita bisa tulis menjadi sin 360 derajat dikurang 300 derajat, nilainya sama dengan sin 60 derajat. Sin pada kuadran 4 bernilai negatif, maka di depan sinus kita berikan tanda negatif. Negatif dari sinus 60 derajat nilainya adalah negatif setengah akar 3. Contoh yang kedua, cos 315 derajat. Kita gunakan sudut berelasi 360 derajat kurang alfa. Maka cos 315 derajat kita bisa tulis menjadi cos 360 derajat dikurang dengan 315. Nilainya sama dengan cos 45 derajat. Cos di kuadran 4 bernilai positif, maka cos dari 45 derajat nilainya adalah positif 1/2 akar 2.
Contoh yang ketiga, tan 330 derajat. Kita gunakan sudut berelasi 360 derajat dikurang dengan alfa, maka tan 330 derajat kita bisa tulis menjadi tan 360 derajat dikurang dengan 330 derajat, nilainya sama dengan tan 30 derajat. Tan di kuadran 4 bernilai negatif, maka di depannya kita beri tanda negatif. Negatif dari tan 30 derajat nilainya adalah negatif 1/3 akar 3. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.